Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan hasil ruang kolaborasi sesi 1 modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional di jenjang SD. Apa saja yang kita akan bahas? Kita perkenalkan dulu anggota kelompok dari kelompok 2 bersama saya, penanya dan penjawab, Mem Sakirul Alim, dibantu notulis Ibu Lina, moderator Ibu Intan, dan penyaji yaitu Bu Nurul Komariah. Yang pertama tentang pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran kolaboratif yang tentu melibatkan pihak terkait yang bertujuan untuk melatih kemampuan siswa agar bisa memahami, mengolah, mengapresiasikan semua aspek sosial dan emosional pada diri mereka agar sukses dalam melakukan berbagai macam aktivitas seperti belajar, membangun hubungan, menyelesaikan masalah sehari-hari, maupun beradaptasi terhadap segala macam tuntutan perubahan maupun perkembangan. Untuk tujuannya, kita bisa memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, agar juga bisa merasakan, menunjukkan empati pada orang lain, membangun, mempertahankan hubungan positif, membuat keputusan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun khususnya di sekolahan. Adapun 5 kompetisi KSE yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun ide implementasi perkembangan sosial dan emosional untuk murid antara lain yang pertama, kesadaran diri bisa diintegrasikan oleh praktek mengajar guru di kurikulum akademik. Guru mempersilahkan murid untuk berdoa di awal pembelajaran. Seperti contoh, mari anak-anak sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat pendek dan doa-doa harian. Di sini yang terlibat guru, murid, bertempat di kelas, waktu jam pertama di awal, durasinya kurang lebih 15 menit, bisa memanfaatkan kitab suci maupun juz amma. Yang kedua, manajemen diri, ini juga masuk ke pengajaran eksplisit, tujuannya agar mampu mengelola emosi. Guru bisa melakukan satu, menyapa murid dengan salam, kemudian memberikan naskah dialog cerita. Yang ketiga, bermain peran dengan murid. Yang keempat, siswa diberi kesempatan untuk mengambil tabel untuk menenangkan diri. Di sini guru bisa melakukan tindakan seperti memberikan kalimat perintah seperti bacalah cerita berikut bersama teman. Kemudian perankan di depan kelas dan simpulkan perasaan tokoh cerita tersebut. Amati tabel berikut bersama teman. Yang terlibat di sini ada guru dan murid bertempat di kelas saat jam pelajaran, waktunya 1 JP atau 35 menit dengan menggunakan perlengkapan naskah dialog cerita. Yang ketiga tentang kesadaran sosial, tentang penciptaan iklim ikhlas dan budaya sosial. Tujuannya untuk mengelola empati. Guru membagi siswa untuk bermain peran dan praktek dialog cerita. Guru memberikan penegasan aturan main dalam mengerti teman dan sedang melakukan dialog cerita. Dan yang bisa dikatakan guru, anak-anak, ayo bertugas maju bergantian, yang lain bisa tidak boleh memotong pembicaraan atau ramai sendiri dan mendengarkan teman yang sedang bermain peran di depan. Ya, bertempat di kelas, waktunya 35 menit, menggunakan properti dialog cerita dengan tampilan LCD dan proyektor. Perkembangan yang berikutnya yaitu keterampilan relasi, ya diharapkan bisa membentuk kelompok atau tim di kelas, belajar berkomunikasi efektif, mengembangkan relasi dengan kelompok yang lain. Gurunya mengajar guru dengan kurikulum akademik. Yang dilakukan guru untuk guru memberikan kesempatan siswa untuk membahas merespon kelompok lain. Guru juga bisa menguatkan aturan untuk saling menghargai pendapat. Guru juga meminta guru siswa untuk bertukar pendapat dengan yang lain agar semua bisa, yaitu ya bernama tutor sebaya. Anak-anak, diskusi ini nanti semua wajib mendengarkan dan merespon selamat bekerja ya anak-anak. Itu contoh kalimatnya.
Di sini perlengkapannya bisa menggunakan LKPD kelompok, alat tulis, lembar pengamatan di berbagai macam muatan atau mata pelajaran. Dan yang terakhir, KS yang dikembangkan yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan tujuan bisa menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. Guru di sini memberikan kesempatan pada siswa untuk membagi peran dalam kelompok dialog cerita. Guru bisa mengatakan, anak-anak, silakan membentuk kelompok dengan rasa tanggung jawab dan laksanakan tugas kalian dengan semaksimal mungkin. Ya, ini bisa berlangsung selama 20 menit dengan menggunakan nama-nama kelompok. Untuk teman-teman, ide penguatan kompetensi sosial dan emosional ini untuk rekan pendidik ataupun di sekolah, ya. Jenjang pendidikannya fase B antara kelas 3 sampai kelas 6. Bentuk penguatan yang terjadi dalam kolaborasi belajar ini adalah menjadi teladan. Para pendidik harus menjadi model utama yang diteladani oleh siswanya sendiri. Yang kedua, dari sisi belajar, bisa mengikuti diklat pengembangan kompetensi sosial emosional di berbagai platform belajar maupun luring. Yang ketiga, guru bisa berkolaborasi, menyesuaikan pelengkap yang menyesuaikan, bisa membuat modus belajar tentang sosial emosional, melaksanakan KSE dalam bentuk kolaborasi, serta guru bisa berefleksi setelah pembelajaran. Pada kesimpulannya, pembelajaran sosial emosional ini bisa membantu siswa mengembangkan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Siswa yang memiliki keterampilan sosial baik cenderung lebih sukses dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam karir dan hubungan pribadi. Mereka bisa meningkatkan kemampuan dalam segi empati, kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Terima kasih materi pembelajaran di modul 2.2 ini kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.